Bab 971, Berita Buruk, dan Posisi Baru List. Apakah informasi itu akurat atau tidak, itu bukan kerugian bagi Continental Hotel. Juga, orang yang membocorkannya adalah orang yang selamat yang tidak ada hubungannya dengan hotel. Tidak masalah siapa yang ingin berperang dengan V, tetapi Continental Hotel tidak akan menjadi pion mereka. Adapun kematian 126 pembunuh bayaran, apa hubungannya dengan hotel? Hotel ini hanya sebuah platform yang menyediakan layanan perantara dan logistik. Itu tidak memiliki pembunuh sendiri, juga bukan agen pelatihan untuk pembunuh. Winston tidak peduli dengan kematian beberapa pembunuh. Ada ribuan pembunuh seperti itu di database Continental Hotel, itu normal untuk 1-200 mati setiap tahun. Jika lebih dari 100 dari mereka mati, maka 200 elit yang bersiaga akan dikirim. Ini selalu terjadi. Pembunuh selalu bisa dibuang. Hanya 1 dari 1000 pembunuh yang bisa hidup untuk pensiun dengan aman, belum lagi beberapa perusahaan pembunuh bayaran tidak bersih. Beberapa untuk membungkam orang lain, sementara beberapa untuk menghemat uang. Mereka akan membunuh para pembunuh yang ingin berhenti. Ini adalah kematian mengakhiri semua masalah, yang legendaris, yang menghemat uang dan menyederhanakan masalah. Winston tidak menyukai perusahaan-perusahaan ini, mereka terlalu kasar. Di sini, catatan dan kartu anggota dari orang-orang yang menyatakan pensiun disimpan dalam database Continental Hotel. Selama mereka mau, seorang pembunuh bisa berhenti di pagi hari dan kembali di sore hari untuk menjalankan misi lain. Sekali pembunuh, tetaplah pembunuh, meskipun itu pekerjaan paruh waktu atau hobi. Winston tidak mau repot-repot menyiapkan asuransi atau rencana pensiun untuk pembunuh bayaran. Jika mereka tidak menyukainya, mereka bisa tersesat. Beginilah keadaan Continental Hotel sejak dulu. Faktanya adalah bahwa banyak perusahaan pembunuh bayaran dan pialang melewati kontinen hotel, dan pembunuh bayaran mereka akan menerima pesanan melalui hotel. Tidak ada kontribusi, tidak ada kartu keanggotaan resmi. Tingkat kontribusi yang rendah berarti bahwa pembunuh bayaran tidak dapat menerima misi anggota tingkat tinggi atau akses ke banyak layanan keanggotaan tingkat tinggi. Bagaimana bisa seorang pembunuh bayaran meningkatkan tingkat kontribusi mereka? Dengan mengubah misi mereka yang telah selesai menjadi poin kredit untuk digunakan di Continental Hotel. Luke tidak tahu tentang berita buruk ini. Luke, yang tidak tahu banyak tentang Kingpin atau Continental Hotel, terlalu optimis saat mengerjakan soal matematika. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dua bos besar yang dia pikir tidak akan membiarkan masalah ini berhenti untuk saat ini. Pukul 4:30 sore, Elsa dan Elizabeth tiba dengan mobil yang sama. Mobil itu milik Elizabeth, wanita muda kaya yang tersembunyi ini. Setelah memarkir mobil di garasi di lantai 1, Selina menyambut mereka di lantai 2, dan mereka memberinya hadiah. Melihat hadiahnya, Selina tahu bahwa Elsa mungkin memberi mereka peralatan porselen. Itu adalah hadiah rumah tangga yang berguna yang akan digunakan keluarga manapun. Bahkan jika mereka tidak menggunakannya, mereka masih bisa meninggalkan set dalam kemasan aslinya dan memberikannya kepada orang lain lain kali. Juga sangat mudah untuk menebak apa hadiah Elizabeth. Kemungkinan besar itu adalah karya seni, dan kemungkinan terbesarnya adalah vas. Ini adalah hadiah yang sangat individualistis dari seorang anak muda. Lagi pula, setiap orang memiliki estetika yang berbeda dalam hal seni. Selina tidak terlalu ambil pusing. Jika itu bagus, mereka bisa menggunakannya. Jika tidak, mereka bisa memasukkannya ke dalam gudang. Lagi pula, gedung ini cukup besar. Dia bertanya dengan santai, di mana Dustin? Dia tidak ikut denganmu. Elsa berkata, aku memanggilnya dalam perjalanan ke sini. Dia tidak akan bisa meninggalkan departemen sampai jam 5:30. Dia akan datang jam 7. Tidak ada yang terkejut. Mereka semua adalah bawahan lama Dustin, dan mereka semua tahu seperti apa jadwal bos. Bahkan, mereka semua memiliki gambaran kasar tentang kebiasaan masing-masing. Elsa suka bersiap setengah jam atau 20 menit sebelumnya. Luke dan Selina biasanya 10-15 menit lebih awal. Dustin paling cepat 2-5 menit lebih awal, dia biasanya terlambat, tapi seperti itulah rasanya menjadi bos. Elizabeth, dia lebih bebas dan bisa siap di mana saja antara 5 menit dan setengah jam. Di lantai 2, mereka menyapa Luke, yang sedang duduk di dapur. Luke tersenyum dan mengeluarkan beberapa kue kering yang telah dia simpan hangat di dalam oven. Aku tahu Dustin tidak akan tepat waktu. Ambil ini dulu, dan jangan terlalu kenyang. Petik 2. Tidak ada banyak kue, tetapi ada cukup banyak variasi. Ada lebih dari 10 jenis yang berbeda, termasuk cupi cakes, biskuit, dan taiyaki.
Luke hanya mengingatkan Selina untuk menyajikan minuman kepada para wanita, sebelum dia pergi ke jendela untuk melanjutkan membaca. Karena Elsa dan Elizabeth ada di sini, dia tidak bisa melihat file sensitif, tapi ada banyak informasi yang kurang sensitif di New York yang bisa dia lalui. Setengah jam kemudian, dia mendengar seseorang berkata, "Luke, apa yang kamu lihat?" Luke meletakkan tablet itu. Peta New York. Itu adalah Elizabeth. Dia adalah satu-satunya yang turun dari ruang pelatihan di lantai 3. Elizabeth melihat gambar di tabletnya dengan rasa ingin tahu. Kenapa itu terlihat seperti foto? Luke berkata, ini adalah peta satelit, jadi cukup banyak foto. Elizabeth tercengang. Diambil oleh satelit. Jadi, mata-mata. Lukas tertawa. Kemudian kita harus menginterogasi ratusan perusahaan yang terlibat dalam pengembangan sistem sebelum kita dapat mengetahui siapa itu. Elizabeth segera mengerti, tetapi tidak merasa malu. Itu hanya sesuatu yang saya lihat di film. Lukas tertawa. Kamu akan terbiasa di masa depan. Cepat atau lambat, seseorang akan menyediakan layanan ini secara online secara gratis. Melihat ekspresinya yang penuh perhatian, Luke langsung melakukan pengejaran. Baiklah, apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Ekspresi Elizabeth akhirnya kembali normal. Aku butuh saranmu tentang masa depan. Silahkan duduk. Luke memberi isyarat padanya untuk duduk di seberangnya di meja kopi, sebelum dia menuangkan secangkir teh hitam untuknya. Dia menjelaskan situasinya. Ada seorang detektif wanita di Departemen Intelijen yang memiliki banyak masalah setelah melahirkan, termasuk masalah rumah tangga, fisik dan mental. Dia tidak bisa mengambil cuti sementara, dan hanya bisa mengundurkan diri. Posisi ini kosong. Jika itu adalah posisi lain, hanya memiliki senioritas saja sudah cukup. Namun, kebetulan posisi ini membutuhkan tingkat melek huruf yang tinggi dan tingkat pengetahuan teknis tertentu. Banyak administrator wanita yang lebih tua memiliki pengalaman yang cukup, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengambil posisi ini. Luke bertanya, posisi apa itu? Elizabeth berkata, cabang intelijen NYPD bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi online. Posisi tersebut membutuhkan kemampuan untuk mengumpulkan informasi dan juga sejumlah keterampilan online. Lukas mengerti. Kembali di Los Angeles, dia, dengan sengaja atau tidak, menyuruh Elizabeth untuk mempelajari beberapa keterampilan online di samping. Itu tidak mendalam, tapi setidaknya, dia harus memahami dasar-dasarnya. Kasus-kasus di masa depan pasti akan mulai melibatkan internet lebih, dan bukan hal yang buruk bagi Elizabeth untuk memulai lebih awal. Bab 972, Tes Sore dan Makan Malam. Saat itu baru tahun 2004, dan banyak administrator wanita senior di NYPD hanya tahu cara mengetik dan mentabulasi data ketika berhubungan dengan komputer. Mereka tidak tahu banyak tentang mengumpulkan informasi secara online. Melihat tatapan penuh harap Elizabeth, Luke merenung sejenak sebelum dia berkata, jika kamu mau, kamu bisa mencobanya. Pekerjaan seperti ini akan menjadi semakin penting di masa depan. Ponsel titanium masih menduduki posisi teratas, tetapi segala macam big shots yang menginginkan pangsa pasar smartphone sudah dimulai, dan banyak negosiasi bahkan telah selesai. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, smartphone kelas bawah dan menengah lainnya akan bermunculan di seluruh dunia pada musim semi mendatang. Orang-orang besar ini tidak bodoh. Pada tahun depan, jaringan nirkabel di Amerika akan lebih lengkap, dan pasarnya akan lebih besar. Adapun smartphone tanpa dukungan internet, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pukulan fatal bagi dompet konsumen, dan tidak dapat mencuri terlalu banyak pengguna dari ponsel titanium. Lukas sama sekali tidak peduli. Semakin banyak orang yang dapat diseret Jenny sekarang, semakin sedikit tuntutan hukum paten yang akan dihadapi perusahaan telepon titanium di masa depan. Mengingat bahwa mengejar keuntungan bukanlah prioritas utama mereka, Jenny telah mengumpulkan lebih banyak paten sebagai gantinya. Setelah diam-diam membeli paten untuk casing telepon, ini akan cukup untuk menangani sebagian besar tuntutan hukum paten. Ini juga berarti bahwa smartphone akan meledak dalam 2 tahun. Apa yang Luke lakukan dengan telepon titanium berbeda dari apa artinya bagi dunia. Semua orang menjadi saksi dari zaman baru yang sudah dekat ini. Mengumpulkan intelijen secara online juga akan menjadi lebih penting dan lebih cepat, bahkan lebih dari cara tradisional mengumpulkan intelijen. Jika Elizabeth tertarik dan melangkah ke bidang pekerjaan ini lebih awal, dia memang akan memiliki prospek masa depan yang luas. Bagaimanapun, dia akan menjadi supervisor, bukan seseorang yang menghitung angka. Tidak perlu khawatir tentang lingkaran hitam atau rambut rontok. Elizabeth merasa lega. Berkat bimbingan Luke,
dia secara tidak sengaja menemukan informasi online dan analisis intelijen. Setelah pindah ke Badan Intelijen NYPD, dia secara alami condong ke arah area ini. Dia menyadari bahwa dia lebih suka melakukan investigasi semacam ini di belakang layar daripada pergi keluar dan syuting setiap hari. Sebaliknya, gurunya, Luke dan Selina, lebih merupakan tipe yang aktif. Disajikan dengan kesempatan seperti itu, Elizabeth tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia akan mengkhianati gurunya. Karena itu, dia harus berbicara dengan Luke secara langsung. Lebih penting lagi, dia dan Luke telah berbicara sebelumnya tentang apa yang akan dia lakukan setelah dia menjadi kaya. Karena dia telah memilih rute ini, dia pada dasarnya ditakdirkan untuk tinggal di kantor setiap hari. Dia takut Luke akan salah paham dan berpikir dia tidak bisa menerimanya. Luke tentu tidak berpikir begitu. Bekerja di kantor seperti menjadi ibu rumah tangga, itu adalah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan banyak orang. Bukannya Elizabeth akan bersembunyi di rumah, bermain game dan melihat-lihat berita, dia akan memiliki tugas untuk diselesaikan setiap hari. Itu semua formula dan dia mau tidak mau harus bekerja di luar jam kerja, ini bukan pekerjaan yang bisa dia lakukan jika dia tidak antusias. Dengan persetujuan Luke, Elizabeth santai. Dia minum teh hitam dalam satu tegukan dan mengulurkan cangkirnya. Yang lainnya, Luke tidak punya pilihan selain menuangkan secangkir lagi untuknya. Ini teh hitam, bukan kok, dan jelas bukan whisky. Minumlah perlahan. Ada susu dan gula di sini serta biskuit dan makanan ringan. Ambillah sebagai teh sore. Elizabeth terkekeh dan melambat. Apa saya mengganggu Anda? Dia tahu bahwa meskipun penampilannya malas, dia serius dengan pekerjaannya, tetapi kebanyakan orang tidak akan menyadarinya. Lukas memutar matanya. Karena kamu akan bergabung dengan cabang pengumpulan intelijen, biarkan aku mengujimu. Elizabeth tertarik. Bagaimana? Luke memberinya tablet. Jawab saja pertanyaan apapun yang saya miliki di sini. Dengan cara ini, dia akan bisa mendapatkan banyak informasi dari Departemen Intelijen. Ketika Elsa dan Selina turun, mereka melihat Luke dan Elizabeth duduk berhadapan di jendela, masing-masing memegang tablet. Jika bukan karena cara mereka duduk bersila di meja kopi dan melihat tablet, Elsa dan Selina mungkin mengira mereka sedang bermain Go. Elsa bingung. Apa yang mereka lakukan? Selina duduk dengan Elsa setelah memberikan yang terakhir tur. Dia mengeluarkan tablet lain dan melihatnya, sebelum dia tersenyum. Ini ujian harian. Elsa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia adalah seorang perwira polisi sekolah tua, dan dia hanya akan mengajar ketika dia sedang bekerja. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk beristirahat setelah bekerja, jadi dia secara alami tidak memiliki kesabaran untuk membuat ujian seperti itu. Hanya bisa dikatakan bahwa Luke memang seorang guru yang serius. Memegang kue keping coklat, Elsa ragu-ragu selama setengah detik sebelum menggigitnya. Kemudian, dia menyesap teh hitam hangat yang baru saja dituangkan Selina dan menghela nafas puas. Ini hanya teh sore. Kehidupan di sini baru-baru ini terasa lebih buruk daripada di Los Angeles. Paling tidak, saya bisa melihat matahari kedan dari tempat kerja di Los Angeles. Di sini, rasanya seperti dunia tanpa sinar matahari. Selina sedikit lebih baik. Haha, kamar mandiku memiliki fungsi sauna. Bagaimana kalau kita mencobanya nanti? Mata Elsa berbinar. Oke, itu berhasil. Begitu dia mengatakannya, dia menggelengkan kepalanya. Lupakan, Dustin datang. Dia tidak punya banyak waktu. Selina berkata dengan santai, kita akan menunggu sampai dia pergi. Saya berani mengatakan bahwa dia hanya akan berada di sini paling lama 1 jam. Petik 2. Elsa berkata, kedengarannya benar. Mari kita bicara lagi setelah makan malam. Selina berkata, ada kamar tamu di lantai 3. Anda bisa tidur di sini malam ini jika Anda mau. Petik 2. Elsa ragu-ragu sejenak sebelum dia setuju. Selina juga pernah menginap di tempat Elsa sebelumnya di Los Angeles, dan mereka berhubungan baik. Saat mereka mengobrol, Dustin tiba. Melihat waktu, sudah pukul 7:02. Tak disangka, dia terlambat. Hadiah Dustin sederhana tapi menarik. Itu adalah pot tanaman ivy dalam ruangan. Ketika Selina menerima hadiah itu, dia berkata, aku akan memberimu kaktus atau semacamnya, tetapi melihat bagaimana kamu tidak berangkat kerja sepagi ini, kamu harus punya waktu untuk menyiramnya. Dia hanya bisa terkekeh. Ada beberapa tanaman hias di rumah, tetapi siput kecil yang menyiraminya, jadi dia tidak perlu khawatir. Panci ekstra ivy setan hanya membutuhkan selang air tipis. Semua orang akrab dengan gaya Dustin. Setelah 5 menit berbasa-basi, makan malam disajikan.
Itu lebih tenang selama hidangan utama. Satu hal yang bisa dikatakan tentang masakan Luke adalah rasanya yang enak. Dari lobster hingga ikan, serta babi, sapi, dan kambing, semua ini bisa dianggap sebagai hidangan utama. Meskipun tidak banyak dari masing-masing, ada sedikit dari semuanya. Jika mereka benar-benar pergi ke restoran, yang lain tidak akan punya banyak waktu untuk makan. Mereka juga harus memperhatikan sopan santun mereka, jadi menikmati makanan adalah hal yang kedua. Oleh karena itu, semua orang dengan senang hati melahap diri mereka sendiri hari ini, dan tidak punya waktu untuk mengobrol. Baru pada pukul 6:30 mulut mereka berhenti bekerja. Makanan penutup dan anggur disajikan, dan percakapan kosong secara resmi dimulai. Previous. Kata, bab 973, bahkan anjing takut pada wanita mabuk. Dustin dan Luke masih membicarakan bisnis. Sudah lama sejak mereka mengadakan pertemuan pribadi seperti ini, tetapi dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Luke. Tidak lama setelah mereka mulai mengobrol, grup secara otomatis bubar. Wanita itu menempati sofa di ruang tamu, dan Luke serta Dustin pergi ke jendela. Karena mereka tidak berada di departemen kepolisian, tidak ada yang mengawasi mereka. Luke dan Dustin karenanya jauh lebih santai. Mereka tidak harus berpura-pura menjadi atasan dan bawahan. Di hati Dustin, Luke lebih seperti teman dan rekan. Pada saat itu, mereka mundur ke jendela dan berbagi intelijen pribadi yang biasanya mereka tidak punya waktu untuk berkomunikasi. Hanya pada waktu dan tempat seperti ini mereka bisa berbicara satu sama lain. Dustin terutama berbicara tentang kemajuan Brett baru-baru ini, hubungan antara bos besar ini dan wali kota, dan sebagainya. Luke, di sisi lain, berbicara tentang Dea dan Jot, serta bagaimana perasaan orang-orang di departemen kepolisian tentang Dustin. Dengan komunikasi yang jelas, setiap orang akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang masa depan. Setidaknya, itulah yang dirasakan Dustin. Si gila kerja setengah baya yang kesepian pergi pada pukul 8.15. Dia bahkan tidak minum anggur, karena dia harus bekerja lembur ketika dia kembali. Setelah Dustin pergi, Luke kembali ke lantai 2 dan melihat ketiga wanita itu berbicara dengan bersemangat. Dia dengan tegas bersembunyi di ruang bawah tanah. Jika terjadi sesuatu, Selina akan memanggilnya. Gold Nugget juga sedang menikmati jajanan di ruang tamu. Jika perlu, itu bisa menjalankan tugas dan mengirim pesan. Bahkan, Nugget emas bersembunyi di garasi di lantai 1 nanti. Sambil gemetar, itu memberitahu Luke bahwa wanita yang minum itu menakutkan. Dan wanita mabuk bahkan lebih menakutkan. Penasaran, Luke menghubungkan tablet itu ke kamera pengintai di lantai 3. Ketiga wanita itu sudah naik ke lantai 3. Ruang tamu hanya memiliki sofa dan TV, yang tidak terlalu menyenangkan. Di lantai 3, bagaimanapun, adalah fasilitas untuk berolahraga, mandi, dan perawatan kesehatan. Dia menyalakan kamera pengintai di lantai 3 dan, setelah melihat, menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum mematikannya. Ketiga wanita itu dibungkus dengan handuk. Mereka mungkin baru saja keluar dari sauna. Mereka jelas terlalu bersemangat dan berlarian dengan anggur merah di tangan mereka. Bukan hal yang aneh bagi wanita untuk berolahraga dengan pakaian olahraga yang terlihat seperti pakaian dalam di gym. Tapi itu terlalu indah untuk dilihat ketika mereka mengenakan pakaian seperti ini dan memegang gelas anggur, dan mencoba peralatan kebugaran sesekali. Berpikir sejenak, dia mengirim Nugget emas dan menyuruhnya untuk menjaga ketiga pemabuk itu aman. Nugget emas bisa membuat Selina sadar jika perlu. Nugget emas hanya perlu digabungkan dengan Selina untuk menghilangkan keadaan mabuknya dalam 3 detik. Tapi memang benar bahwa Selina jarang bergaul dengan sahabatnya, dan Luke tidak ingin merusak pertemuan langka mereka, jadi dia hanya bisa mengorbankan waktu luang Gold Nugget. Tetapi orang ini tidak menghabiskan banyak waktu untuk bekerja, dan sedikit senang menerima tugas ini dari Luke hari ini. Luke menepuk kepala anjing itu untuk memberi semangat. Di bar Sister Margaret, Weasel memandang wanita itu dengan gugup dan bergumam, menyebarkan info palsu. Saya tidak menghususkan diri dalam hal itu. Orang-orang yang datang ke barmu kemarin semuanya mati. Saya adalah satu-satunya yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Itu semua karena infomu. Wanita itu memamerkan giginya. Ada ketakutan di mata Musang, dan bibirnya bergerak, tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa info itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, orang mungkin berpikir bahwa dia tidak berguna. Secara alami, orang yang tidak berguna bisa mati. Wanita itu meletakkan tangannya di atas meja. Ini adalah perdagangan yang adil. Anda memberi kami info,
kami akan memberi Anda info. Anda hanya perlu memberikan informasi kepada orang itu. Musang berkata, aku akan mencoba yang terbaik. Dia sama sekali tidak tahu nomor itu milik siapa. Bagaimana dia harus mengirim pesan? Wanita itu mengangguk dan bangkit. Anda sangat beruntung. Seseorang menginginkanmu hidup-hidup, atau aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Dia hampir mati. Seseorang yang memberi info tentang jebakan harus mati. Sayangnya, pihak hotel ingin pria malang ini tetap hidup. Saat ini, pria ini adalah satu-satunya orang yang mereka kenal yang dapat menghubungi V. Bahkan jika dia sendiri tidak tahu bagaimana menghubungi V, V pasti tahu tentang gerakannya. Weasel memperhatikan wanita itu meninggalkan bar dengan ekspresi rumit di wajahnya yang menyedihkan. Dia tahu bahwa dia dalam masalah besar. Meskipun dia tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, wanita itu benar-benar terlihat ingin membunuhnya. Untungnya, hanya satu yang tersisa. Dia bergumam dalam hati, dan tiba-tiba bingung. Lebih dari 60 pria tangguh datang ke bar kemarin, dan kamera pengintai di pintu masuk menunjukkan bahwa ada sekitar 70 orang yang menunggu di luar. Begitu banyak orang telah meninggal. Kenapa dia tidak tahu apa-apa tentang itu? Bahkan jika 60 hingga 70 hooligan biasa mati dalam satu malam, dia seharusnya mendengar sesuatu. Apakah kemampuan pengumpulan intelijennya melemah? Memikirkan itu, Weasel memutuskan untuk mengirim pesan ke nomor yang meneleponnya kemarin. Siput kecil secara otomatis menyaring pesan tersebut dan menganggapnya tidak penting. Itu tidak mengganggu Luke, yang sedang bekerja lembur. Dia terus bekerja dengan penuh perhatian. Dini hari berikutnya, Elsa dan Elizabeth menyapa Luke di ruang tamu di lantai 2 dengan canggung. Untungnya, rumah Luke tidak sekecil yang ada di Los Angeles, yang sangat melegakan bagi mereka. Menurut Selina, bahkan jika mereka menghancurkan lantai 3, Luke tidak akan bisa mendengarnya dari garasi di lantai pertama. Kedua wanita itu, yang terlalu banyak mabuk tadi malam dan bermain-main di gym dan ruang pelatihan, akhirnya tenang. Setelah menyapa Luke, mereka segera sarapan, dan Elizabeth mengendarai mobil ke tempat kerja. Melihat ekspresi Luke, Selina berkata dengan percaya diri, kamu tahu apa yang mereka lakukan tadi malam, kan? Lukas mendengus. Bukan, mereka, tapi kalian semua. Selina mendengus. Apakah kamu merekamnya? Lukas memutar matanya. Nugget emas memberitahu saya bahwa bahkan anjing itu takut ketika Anda menjadi gila. Nugget emas merengek. Dia menoleh. Apakah dolar takut ketika melihat mereka bermain-main tadi malam? Nugget emas menundukkan kepalanya dan terdiam. Bukan takut pada ketiga pemabuk itu, tapi dolar benar-benar ketakutan oleh tiga wanita yang berteriak, tertawa, dan memukul-mukul peralatan, bahkan jika Selina ada di antara mereka. Selin tertawa. Kamu tidak memiliki mata untuk kecantikan. Luke merasa semakin tidak berdaya. Ada banyak pantai nudis. Jangan bilang kamu mengubah ruang pelatihan menjadi pantai kemarin, kan? Selina kehilangan kata-kata. Mereka tidak begitu gila. Dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Apa yang kita lakukan hari ini? Luke melihat keluar dan berkata, bekerjalah seperti biasa. Kita akan turun lebih awal di sore hari. Previous. Bab 974, Kue untuk Jiwa. Ada banyak hal yang terjadi di Departemen Kepolisian baru-baru ini, tetapi mereka tidak memiliki banyak kasus yang mendesak. Dustin telah beralih dari Kapten Divisi Kejahatan Besar di LAPD menjadi Kepala di NYPD Haki. Persyaratannya untuk Luke dan Selina juga sedikit berubah. Sebelum kedatangannya, kualitas kerja di kepolisian sudah di atas rata-rata. Setelah dia datang, bahkan mengikuti presiden, dia masih akan lulus dengan warna terbang. Sekarang, Luke dan Selina tidak punya banyak kasus untuk ditangani. Tidak seperti sebelumnya, Dustin tidak membutuhkan mereka untuk memecahkan lebih banyak kasus dan meningkatkan kecepatannya. Markas besar polisi bisa saja menerima 5-10 ribu kasus per tahun. Luke dan Selina yang berusaha keras untuk memecahkan 100 kasus setahun hanya akan meningkatkan angka 1 atau 2%, itulah yang dirasakan Dustin. Dia lebih suka mereka mengerjakan kasus yang mereka minati dan mengambil lebih sedikit kasus, sehingga mereka bisa menangani kasus yang lebih rumit kapan saja. Kasus seperti ini mungkin tidak berbahaya, tapi pasti akan merepotkan, seperti yang terjadi dengan keluarga Soderbergh kemarin. Sebelumnya, Luke dan Selina telah menangani kasus Walter dan memberi Dustin informasi penting di bawah meja. Mereka tidak bekerja berjam-jam, tetapi mereka tahu bagaimana memecahkan masalah. Kekuatan serangan yang cerdik dan mengejutkan, ini adalah posisi baru Dustin untuk mereka. Sungguh sia-sia bagi mereka untuk menghabiskan waktu pada kasus kriminal biasa. Bagaimanapun,
Ini adalah New York. Mereka terlalu luar biasa dan tidak memiliki pendukung yang cukup kuat. Dia takut Luke dan Selina akan menjadi sasaran. Sementara wakil komisaris Brett bisa menyerah pada Luke dan Selina tanpa ragu-ragu, Dustin pasti tidak. Dengan demikian, dia secara sadar mengendalikan jumlah kasus yang mereka ambil, dan bahkan secara diam-diam membiarkan mereka mengendur dari waktu ke waktu. Ketika Luke dan Selina pergi ke kantor polisi sekarang, itu hanya untuk menunjukkan wajah mereka. Mereka masih perlu bergaul dengan para frontliner seperti John dan Yo, mereka tidak bisa melawan orang-orang seperti ini. Mereka semua detektif berpengalaman. Akan sulit bagi mereka untuk memperbaiki hubungan mereka jika mereka tidak mendapatkan minuman dan mengutuk bos mereka bersama. Tentu saja, semua orang sibuk. Bertemu sekali setiap 3 hingga 5 hari dan berkumpul 1 atau 2 minggu sekali sudah dianggap sangat rajin. Itu bisa ditunda, tetapi tidak bisa dilewatkan. Ketika mereka tiba di kantor polisi hari ini, Luke menyapa beberapa orang, dan Selina mulai mengeluarkan kue-kue dari sebuah kotak di gerobak yang dia bawa, dan membagikannya. Si pirang, Connie, terkejut. Dia mengambil kantong kertas dari Selina dan bertanya, kue kering. Apakah Anda membuatnya sendiri? Petik 2. Bukannya dia meragukan Luke dan Selina, tapi dia kehilangan harapan di departemen kepolisian. Tak satu pun dari detektif top di departemen kepolisian akan membuat kue sendiri atau membawanya ke departemen kepolisian. Bahkan jika mereka membeli donat, mereka hanya akan membeli 1 atau 2 kotak paling banyak, dan itu pertama datang, pertama dilayani. Ada hampir 100 lubang tanpa dasar di departemen kepolisian. Bahkan personel sipil yang berguna pun tidak akan berani membagikan kue kering di depan umum, karena tidak mungkin memberikan lebih dari 100. Bahkan jika mereka hanya membeli donat, mereka akan bangkrut. Luke tidak terlalu memikirkannya. Ini hanya kue mangkuk. Selina kebetulan punya oven besar. Dia tidak berbohong. Membuat jajanan ini seperti mencuci pakaian di mesin cuci. Satu-satunya perbedaan adalah mesin cuci diisi dengan pakaian dan deterjen, sedangkan peralatan dapur pintar diisi dengan bahan mentah yang cukup sebelum beberapa tombol ditekan pada panel operasi. Setelah beberapa saat, lebih dari 100 kue mangkuk kecil diproduksi sekaligus. Tentu saja, penilaian Selina terhadap makanan penutup otomatis ini adalah bahwa mereka tidak memiliki jiwa. Dia tidak tahu persis apa itu, tapi dia bisa tahu dengan satu gigitan apakah kue itu dibuat oleh Luke sendiri atau dibuat oleh peralatan dapur pintar. Namun, jenis minuman ringan yang diproduksi secara massal ini dapat digunakan sebagai makanan ringan untuk kepala anjing tertentu di rumah, dan sebagai hadiah grosir di departemen kepolisian. Hanya ada satu kata untuk itu, hemat waktu. Meskipun ada banyak orang di departemen kepolisian, hanya 50 hingga 60% dari mereka yang datang bekerja di pagi hari. Mendistribusikan makanan ringan itu tidak sulit bagi Selina. Sebagian besar dari mereka dilemparkan langsung ke Connie untuk detektif yang datang kemudian untuk menjemput mereka, dia hanya perlu menjelaskan bahwa mereka berasal dari Luke dan Selina. Luke dan Selina hanya perlu membagikan sebagian kecil secara pribadi. Misalnya, Javier dan Ryan, yang menguap tanpa henti, sedikit bingung saat menerima kue dari Luke. Makan sesuatu sebelum tidur, atau kamu mungkin terkena batu kandung empedu, Luke mengingatkan mereka. Salah satunya untuk kaptenmu. Jangan makan semuanya. Mereka mengucapkan terima kasih dengan senyum kecut. Luke memandang mereka dan bertanya, kasus macam apa itu, sehingga Anda harus bekerja semalaman? Mereka saling memandang dan ragu-ragu sejenak sebelum mereka berkata, seorang mahasiswi dibunuh. Kematiannya agak aneh. Luke bertanya, apakah ini terkait dengan Nona Lindsay dan Monroe? Itu jelas pertanyaan yang jauh lebih mudah untuk dijawab, dan Javier menjawab, Lindsay dan korban sering menjadi sukarelawan bersama, dan mereka berurusan dengan Monroe. Lukas tercengang. Apa maksudmu? Pertanyaan itu membuat mereka bingung sejenak, sebelum Ryan berkata dengan suara rendah, korban pernah memberikan konseling kepada Monroe. Melihat ekspresi mereka, Luke bertanya, jangan bilang korban meninggal dengan cara yang lebih aneh. Batuk terdengar, dan mereka bertiga menoleh. Javier dan Ryan berkata dengan canggung, Beckett, kamu kembali. Beckett tampak sedikit lelah, dan pakaiannya sedikit kusut. Jelas bahwa dia tidak pulang untuk berganti pakaian setelah bekerja lembur tadi malam. Ada butiran air di wajahnya, dia mungkin baru saja mandi. Luke tidak terlalu memikirkannya. Dia mengambil kantong kertas dari Javier dan memberikannya padanya. Semua orang mendapat kue mangkuk. Melihat tangannya yang kosong, Javier tidak berani mengatakan apa-apa. Beckett dengan santai mengambil kantong kertas itu. Dia sudah melihat kue di tangan Javier, dan tidak lupa melirik meja.
Lukas mengangkat bahu. Saya tidak mengantarkan kopi. Itu terlalu merepotkan. Ryan jauh lebih pintar. Beckett, aku akan membuatkanmu kopi. Dia kemudian menyeret Javier pergi. Apa yang ingin dibicarakan oleh kedua orang besar itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bertentangan dengan harapan Ryan, Beckett tidak terlalu peduli tentang mereka yang secara pribadi membocorkan detail kasus kepada Luke. Sederhananya, siapapun yang enak dipandang baik-baik saja. Jika Ryan memberitahu John tentang kasus itu, dia mungkin tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Beckett mengeluarkan kue dari kantong kertas dan melihatnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit. Harus dikatakan bahwa bahkan jika Selina mengatakan bahwa kue itu tidak memiliki jiwa, banyak orang OCD masih akan memilih presentasi yang sempurna ini daripada rasa yang sedikit kurang. Luke tidak terburu-buru. Dia sangat bebas sekarang, dan itu normal untuk tertarik pada kasus orang lain. Yang paling penting adalah penampilan. Sama seperti bagaimana Beckett menganggapnya menyenangkan untuk dilihat, dia memikirkan hal yang sama tentangnya. Jika John tidak bertindak sebagai target langsung untuk Luke saat itu, Luke tidak akan begitu baik padanya. Saat dia makan kue, Beckett bertanya, "Di mana Anda membeli ini?" "Kue ini rasanya enak. Saya bisa membeli beberapa untuk sarapan lain kali." Petik 2. Luke berkata, "Ini buatan sendiri. Jika Anda benar-benar ingin makan, Anda bisa mendapatkannya dari Connie. Aku meninggalkan banyak hal dengannya." Bab 975, uang adalah akar semua masalah. Beckett mengambil kue itu dan mengamatinya sejenak sebelum dia memandangnya. "Kau tidak bercanda?" Luke merasa geli. "Ini tidak seperti saya akan menjadi koki pastry. Tidak perlu bagi saya untuk menarik pelanggan sekarang." Petik 2. Beckett tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit lagi. Setelah menikmatinya sebentar, dia mengangguk. "Rasanya benar-benar lebih enak daripada toko roti lain yang pernah saya kunjungi. Tidak masalah bagimu untuk membukanya dengan skill ini." Dia kemudian bertanya, "Apakah Anda tertarik dengan kasus kami?" Luke mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. "Ini sebagian besar karena Lindsay dan Monroe. Anda harus tahu betapa merepotkan keluarga itu. Saya tidak ingin mereka menelepon kembali. Saya baru saja berjanji kepada bos bahwa mereka akan berhenti selama 1 atau 2 minggu." Bingung sejenak, Beckett kemudian menjawab, "Kalau begitu seharusnya tidak menjadi masalah. Keduanya kebetulan telah melakukan kontak dengan korban kami. Lantai tempat diadakannya pameran seni adalah tempat kami menemukan jasad korban dalam kasus kami. Kami memiliki keraguan yang masuk akal, dan hanya berhati-hati dalam menutupi pangkalan." Petik 2. Luke segera mendapatkannya. Ketika berbicara tentang pekerjaan polisi, hal yang paling penting adalah bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Banyak kebetulan sering menjadi kunci untuk memecahkan kasus. Terlalu banyak kebetulan antara Lindsay, Monroe dan korban, yang perlu diselidiki. Bahkan jika tidak satu pun dari mereka adalah pembunuhnya, masih ada petunjuk tentang siapa pembunuhnya. Pada saat itu, Luke kehilangan minat. Dia telah menangani terlalu banyak kasus aneh dalam 1 tahun terakhir, dan sebagai seorang main hakim sendiri, dia telah melihat hal-hal yang lebih aneh lagi. Dia benar-benar tidak tertarik pada kasus-kasus sederhana. "Apakah korbannya kaya?" dia bertanya dengan santai. Beckett, ayahnya sangat kaya. Dia suka melakukan pekerjaan sukarela dan tidak punya banyak uang untuk dirinya sendiri. Dia mengangguk. 1 juta, 10 juta, 100 juta. Beckett, 10 juta. Lukas mengangguk. "Kalau begitu ikuti jejak uang, meskipun itu uang ayahnya. Dalam pengalaman saya, 80% masalah orang kaya berasal dari uang mereka." Beckett tercengang. "Apa kamu yakin?" Dia tersenyum. "Lebih dari 90% kasus yang melibatkan orang miskin juga karena uang. Itu selalu yang paling mudah untuk memecahkan kasus dari sudut ini." Petik 2. Beckett hanya bisa cemberut. Apakah itu bahkan perlu dikatakan? Semua orang di dunia bekerja untuk keuntungan. Hidup untuk uang, mati untuk uang, menderita seumur hidup untuk uang. Ini adalah bagaimana kebanyakan orang hidup. Luke pergi segera setelah itu. Dia benar-benar kehilangan minat dalam kasus ini, dan tidak ingin mencuri tugas Beckett. Javier, yang mengamati situasi dari ruang tunggu, buru-buru melambaikan tangannya. "Cepat ambil kopinya. Mereka sudah selesai." Ryan melolong, "Ah, tanganku. Kenapa kamu panik? Kamu menakuti saya." Javier berbalik dan melihat kopi di tangan Ryan mengepul. Kopi telah dituangkan di atas punggung tangannya, bukan ke dalam cangkir. Dia tidak terlalu peduli dengan cedera Ryan. Dia hanya berbalik dan berkata, "Tuangkan secangkir lagi."
Apakah menurut Anda Luke tertarik pada Beckett? Apakah kamu sudah gila? Ryan dengan marah menyeka kopi dengan tisu. Syukurlah, saat itu musim dingin, dan kopinya tidak terlalu panas, atau dia harus ke dokter. Javier tidak senang. Kenapa kamu memarahiku? Ryan berkata, lihatlah wanita di belakang Luke. Saya pikir dia bisa mengirim kami ke rumah sakit sendiri. Apa kamu berani main-main dengan istri seperti itu? Javier curiga. Kenapa? Kau terlihat sangat terpengaruh oleh itu. Juga, Selina adalah mitra Luke. Dia bahkan mungkin bukan pacarnya, apalagi istrinya. Petik 2. Ryan mendengus. Seseorang tanpa pacar sepertimu tidak akan mengerti sama sekali. Selina, batuk, lupakan saja. Ambil kopinya. Saya perlu membilas tangan saya di bawah air dingin. Melihat Ryan menyelinap pergi, Javier mengerutkan bibirnya dengan ketidakpuasan. Kamu punya tunangan dan kamu hanya menunggu untuk menikah. Masalah besar. Namun demikian, dia tetap mengambil kopi dan memberikannya kepada Beckett, karena lebih sulit baginya untuk mengulurkan tangan saat memakan kue. Dia lebih tertarik pada gosip tentang Luke. Di sisi lain, Selina kembali setelah membagikan kue kepada detektif yang dia kenal. Apakah kamu sudah selesai menggoda? Luke berkata, kami sedang membicarakan kasus yang sedang mereka kerjakan. Itu mungkin tidak ada hubungannya dengan keluarga Soderbergh. Selina kehilangan minat. Tidak banyak kasus yang bisa menarik perhatiannya. Tiba-tiba, matanya menyala. Hei, menarik. Luke menoleh dan melihat John dan Ricky masuk bersama 3 orang. Ricky dulu adalah mitra Walter, tetapi sekarang Walter sedang cuti medis. Dia bekerja dengan John, yang dapat dianggap melegakan bagi detektif pemula yang telah menjadi mitra John. Kedua detektif itu sama-sama pria parubaya. Tapi salah satu dari 3 orang yang mereka bawa sangat menarik. Luke menatapnya dengan penuh minat dan setuju. Menarik memang. Mari kita tebak, kenapa dia ada di sini lagi. Selina tidak bisa diganggu untuk bermain-main dengan kata-kata. Dia mungkin memukuli seseorang. Luke berkata, $20. Taruhan Anda dia tidak. Petik 2. Selina tercengang. Baik, meskipun saya tahu saya mungkin akan kalah lagi, saya akan membayar $20. Ambil dari simpanan pribadi Gold Nugget. Nugget emas, yang sedang makan kue mangkuk untuk menghabiskan waktu, mengangkat kepalanya dengan kosong. Itu sangat sensitif ketika menyangkut simpanan pribadinya, tetapi $20 adalah jumlah yang sangat kecil. Ia tidak mengerti mengapa Selina mengambil uang dari simpanannya. Di sisi lain, Luke sudah melangkah maju. Mengabaikan ekspresi terkejut wanita itu, dia berbalik untuk bertanya kepada John, apa yang terjadi. John tidak waspada terhadapnya. Pasangan ini ingin menuntut wanita ini karena masuk tanpa izin dan percobaan pembunuhan, tetapi mereka tidak menikah dan mereka tidak dapat mengambil bukti sewa mereka, juga tidak terluka. Saya hanya bisa membawa mereka kembali sebelum mereka selesai bertengkar. Punggungnya membelakangi 3 orang saat dia berbicara, dan dia memiliki ekspresi kesal yang berlebihan di wajahnya. Luke berkata sambil tersenyum, kalau begitu, istirahatlah. Karena saya seorang pemula, saya akan menggunakan casing untuk membiasakan diri dengan prosedurnya. Petik 2. Melihat sikapnya yang newbie, John dan Ricky langsung paham. Ricky mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tidur nyenyak semalam, dan aku tidak sarapan pagi ini. Saya pikir gula darah saya yang rendah sedang meningkat. Luke penuh perhatian. Pergi ke meja depan. Ada kue untuk dimakan. Mereka bertiga mengobrol sebentar sebelum kasus itu dengan lancar diserahkan kepada Luke. Dia berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada ketiga orang itu, baiklah, ayo pergi ke ruang interogasi. Pasangan itu sedikit takut. Ruang interogasi. Detektif, itu hanya perselisihan biasa. Kita tidak harus pergi ke ruang interogasi, kan? Lukas tiba-tiba tersenyum. Tidak apa-apa, kami hanya meminjamnya untuk saat ini. Hal utama adalah bahwa itu cukup dekat, dan wawancara dapat direkam di sana. Itu akan selesai dalam sekali jalan. Melihat senyumnya, pasangan itu merasa lebih gelisah. Ada yang tidak beres, terutama bagi wanita yang sedang mengalami perceraian. Jika diketahui bahwa dia telah berkolusi dengan pacarnya untuk mendirikan detektif swasta, dan bahkan catatan resmi polisi digunakan di pengadilan, dia mungkin kehilangan kasus perceraiannya sama sekali.